Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdul bersama saya, Abdul Ansat dan Cika Abdul Akrian. Satu-satunya acara orang di channel orang. Wih, lancar. Lancar, alhamdulillah, luar biasa. Iya. Tapi ini pertama kali kita syutingnya malam hari ini. Malam hari ya? Ya kan, pertama kali ya? Enggak, udah. Sudah Udah pernah? sudah azan Isya belum sih? Udah. Sudah ya? Oh, Iya. berarti tadi pas saya di kereta tadi tuh azan Isya tuh. Iya. Saya berangkat habis maghrib tadi. Habis maghrib berangkat. Telat nih, Abdur. Telat. Hari ini telat. 40 menit. 40 menit. Janjian 19.00 kan? Iya. Ih, mau dilebih-lebihin sama orang ini. Enggak, gue mau lihat. Gue nggak percaya Dur, awalnya tuh harus terus tadi begitu foto ditaruh di ini apa IG di foto bangku kosong itu. Iya. Itu masih 16.00 loh. Masih jam 4 sore. 16.00 udah. Masih jam 4 sore itu. Berak. Udah 18.30 itu. Udah Coba ya. lewat. 1 jam yang lalu. Iya, 18.40. Oh iya benar. Iya. Oh iya benar. Saya harus validasi juga soalnya. Iya sama. Kita saling validasi. Saling validasi. Karena hubungan ini dibangun berlandaskan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan, betul. Saling ketidakpercayaan. Jadi double check. Double check. Selalu bener. double check. Iya, Biar iya. tidak ada timbayangan di antara kita, Ceng Abdel. Wah, Nadim. Tidak, saya tidak omong itu ya. Apaan? Oh, tiba-tiba lah. Shadow itu kok timbayangan itu sekarang pasti orang Iya, akan ingatnya ke Nadim Makarim. Tapi saya belum baca beritanya. Nanti salah-salah lagi. Enggak timbayangan dia nyebutnya. Bukan Shadow Team. Itu shadow timnya dia fungsinya untuk apa? Untuk membayang-bayang. Membayang-bayangi striker utama. Penyerang bayangan. Kayaknya kalau menurut gua mah banyak ya kayak begitu ya. Cuman kalau nggak usah disebut gitu maksudnya. Ya gimana ya? Kayak staf ahli lah ya. Staf ahli misalnya. Tidak, gitu. maksudnya tim bayangan. Iya, itu dia tadi. Jadi kalau saya kelemahannya saya belum baca. Sama. Tapi Tapi gua pernah denger aja nih. iya, tapi menurut saya ini Ya. terlepas dari beritanya seperti apa ya, tapi ini menurut saya sebuah pejabat publik itu sudah diberikan instrumen yang sangat lengkap, Ya. sangat memadai untuk menjalankan sebuah tugas. Kalau itu belum memadai, pasti dia minta ke DPR untuk bikin atau apa gitu. Kayak gini ya, kayak staf ahli menteri kan selalu ada tuh. Selalu ada. Dan kayaknya juga memang dari APBN ya kayaknya ya. Kayak gubernur tuh ada tim yang TGUPP. Hah? TGUPP. TGUPP-nya apa sih katanya? Tim gabungan untuk PP. Saya tahunya TGPF lagi, tim gabungan pencari fakta. Fakta ya. Adalah tim kayak gitu dan itu memang dibiayai oleh negara gitu. Iya. Memang Semisal contoh misalnya saya nih, kalau saya berpikir aja, misalkan saya jadi menteri. Kemudian saya tetap butuh Dimas. Iya. Ya saya angkat aja Dimas jadi Staf ahli. staf ahli. Iya benar. Benar. Kerjaan. Jadi maksud saya instrumennya itu sudah sangat mencukupi untuk dia menjalankan. Kenapa harus ada hal di luar itu lagi? Nah itu ya mungkin ya. Gue nggak tahu apakah itu di luar dari staf ahli menteri. Sebenarnya emang perlu kan Dur, kalau kata gue sih, ya. Cuman apakah ini dibiayai oleh negara yang menurut kita sebenarnya udah cukup. Lo ada staf ahli gitu. Coba kita baca aja. Lo baca dah. Kita baca dulu. Staf bayangan itu apa? Karena begini. Tim bayangan gitu aja. Tim bayangan. Nadim. Tim bayangan Kemendikbud. Ya. Ngapain dia ini? Tim bayangan 400 anggota tim bayangan Nadim merendahkan SDM Kemendikbud Ristek. Oh, dia bikin tim sendiri. Sabar, ini ada kompas.com 29 September 2022 jam 6:16 waktu. Pagi sekali dia tulis berita ini orang. Jam berapa? 6:16. Enggak, dia tulis salah. Ini cuman tayangnya mungkin. Kayaknya dulu. Dia tayangnya. Dia tulis sudah dari malam ya. Tapi apa? Wita WIB. WIB. Ya dia untuk orang-orang di WIT. Oh, di Berarti- WIT sudah 8:16. 8.16 lagi berangkat kantor. Ya. Gue baca-baca dah. Tidak, maksud saya dia tulisnya pagi sekali. Kalau 6:16 dia habis subuh dia sudah tulis berita. Enggak kali. Oh, dari malam kali. Dari malam kan harus lewat editor enggak? Dari malam, editornya baru bangun Jam 6 jam 10. Jam 6:10. Iya. Dilihat 6 menit, udah oke tayang. Oke lah, tayang. Tayang. Iya. Mungkin ya. 400 anggota tim bayangan Nadim merendahkan SDM Kemendikbud Ristek.
Kompas.com, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih merespons anggota tim bayangan atau shadow organization yang diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim di forum PBB. Oh, Jeremy Teti. Dia menilai apa yang disampaikan Nadiem terkait 400 anggota tim bayangan merendahkan sumber daya manusia SDM Kemendikbudristek. Frasa, term, shadow. Berarti bukan Kemendikbud. Apa? Tapi Kemendikbonar Ristek. Ada Karena Bonar Ristek ya. sama Bonar. Iya. Frasa term shadow organization atau tim bayangan Nadiem di forum PBB sangat berlebihan dan merendahkan SDM di Kemendikbudristek. Sehingga perlu ada penjelasan resmi ke Komisi 10 terkait peran, fungsi dan anggarannya dalam SOTK Kemendikbudristek. Kata dia melansir laman DPR. Ini kata Fikri tadi itu. Iya. Politisi PKS ini menilai secara internal Kemendikbudristek dalam hal ini inspektorat perlu mengaudit sejauh mana sistem kerja dan peran tim shadow organization Menteri Nadiem, terutama dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Anggaran dia lebih ke anggaran kan? Sebab dalam statement Menteri Nadiem, ketua tim bayangan setara dengan dirjen. Iya. Dalam konteks kan ada dirjen perguruan tinggi, ada dikti, Ya. pendidikan tinggi. Betul, dirjen pendidikan tinggi, betul. Iya, dirjen pendidikan menengah. Ada lagi dirjen yang Kebudayaan. Dirjen kebudayaan, betul, Ya, gitu. ada Jadi itu. kalau ketua tim bayangan setara dirjen, ya dia seperti itu berarti ya. Ini kata Nadiem nih. Dalam konteks akselerasi transformasi teknologi dalam dunia pendidikan, Komisi 10 dalam posisi selalu mendukung. Hanya saja perlu roadmap yang jelas karena Ya. kebijakan pendidikan menyangkut masa depan bangsa. Penggunaan teknologi adalah tools daya dukungnya, jelas Fikri. Bahkan kata Fikri, Komisi 10 DPR sudah lama merekomendasikan Kemendikbudristek untuk membuat peta jalan pendidikan yang Masa sampai nggak saat ada ini sih? belum juga ada. Nadiem nggak bikin masa? Tapi kata anggota Komisi 10 ini belum. Kayaknya nggak mungkin. Sampai saat ini belum juga ada, kata dia. Harusnya bikin ya. Maksudnya sekali Nadiem gitu ya. Iya, maksudnya roadmap Gojek sampai Sawangan aja ada, masa buat iya. pendidikan nggak ada. Bahkan sampai masuk ya mapnya. Iya, walaupun kadang-kadang nyasar ya. Walaupun dia nggak tahu kalau di situ lagi ada kondangan. Ya, mungkin. Kadang titik kita di sini harusnya lewat gang sini, tapi Nah, petanya lewat gang drama sana. itu banyak banget kalau gue lagi di mana ya, syuting di Trans 7 ya. Ya. Ini Vicky Nitinegoro. Itu orang yang selalu mesen makanan Oke. lewat GoFood. Oke. Dan Vicky kemarin ada di Jambore BTW. ya dia ikut. Ya. Dia nonton. Ya. Dia itu sering banget tuh mesen makanan lewat GoFood. Dan hampir setiap pesan makanan drama itu terjadi tuh. Apa Titiknya. tuh? Kan dia di gedung Trans 7 kan? Permasalahannya ada supir-supir yang sok tahu. Dia pikir di Trans. Kan jauh ini tempatnya nih antara Oh, Cikang Abdul mereka yang di Mata Najwa ya? Iya di situ. Iya, Kita nyebutnya apa tuh? Tendean. Yang Mampang. kalau yang gedung Bank Mega tuh Bang kan Mega kan itu tendean juga kan? Tendean juga ya, Tapi cuma Cing sebelah Abdul ini tendean yang sebelah Sebelah sananya. sananya. Iya. Warung lagi. ya warung nagih. Yang mau ya. ke Wijaya sana itu. Betul. Betul. Cuman karena dia Trans gitu jadi kadang-kadang sih Dia ke Bank Mega sana itu. gitu. Ah. Ke Bang Mega sana. Jadi bilang, "Bang, ini salah titik nih." Dia bilang gitu. gitu. So tahu. So tahu. "Bang, ini salah titik." Iya. Kalau Trans 7 itu di di sana. Iya. Ya sering banget drama kayak begitu deh. Apalagi kalau yang butuh anget makanannya. Karena dia sok tahu, dia ke sana. Ke sana jadi ya. Terus dikasih tahu lah sama satpam sana pasti kan? Iya. Bukan di sini, Bukan Pak. di- Itu di iya. sebelah sana. Sering banget tuh kayak begitu. Nyampe-nyampe Dan udah dingin. kapok-kapok itu anak. Maksud gua kalau gua agak ini deh, agak Hah? Udah. Sudah, ini posisinya permasalahannya adalah drivernya sok tahu. Iya, gitu. Bahwa dia berpikir bahwa ini yang pesan salah titik nih. Kalau Trans 7 Trans nggak di itu sana dong, harusnya di sini. Bank Mega. Iya. Gitu. Ya, mungkin drivernya mantan kreatif Trans 7. Waduh, harusnya tahu dong. Harusnya tahu ya. Iya. Harusnya tahu. Iya. Mungkin dia masih zaman TV 7 dulu mungkin. Iya, di situ sebenarnya di situ juga ada sih kantornya. Kantornya Trans 7 itu ada di situ. Iya Di kan? Trans. Di Bank Mega itu kan, belakang Bank Mega. Iya. Tapi studionya bukan di situ. Studionya di sana. Iya. Saya tahu studio di sana tuh waktu ngisi Mata Najwa. Mata Najwa, iya. Ya di situ. Waktu saya masih jadi Kemendikbud waktu itu.
Nah ini, pengamat pendidikan dari Fox Populi Institute, Indra Karismiaji, menyatakan adanya 400 anggota tim bayangan itu membuktikan Menteri Nadiem tidak membangun sumber daya manusia, aparatur sipil negara, ASN di bawah komandonya sendiri. Makanya beliau, Menteri Nadiem, harus ambil dari luar 400 anggota tim bayangan itu. Oh, tidak diambil dari ASN Kemendikbud. Diambil dari orang luar, 400 orang. Kenapa gitu? Sebentar, inilah halaman. Lanjut ke halaman 2. Lanjut ke halaman 2, tahu cuma satu, Satu paragraf. Satu kalimat. Kompas.com, tolong dong Kompas.com. Iya. Kenapa? Kan klik, per klik. Iya. Kemungkinan besar bilang si itu tadi, pengamat tadi, Foxfold tadi, bilang dia akibat Nadiem tidak punya kepercayaan diri untuk membangun ASN Kemendikbudristek menjadi tim yang solid. Bisa jadi karena dari sisi ilmu dan pengalaman ASN, Kemendikbudristek jauh lebih mumpuni dari beliau, Nadiem. Mungkin ya. Kalau misalnya itu nggak dibiayai negara gimana tuh, Dur? Jadi buat masukan aja. Ya tidak bisa menurut saya. Harus. Maksudnya? Duit dari mana gitu ya? Itu, iya artinya. Duitnya dari mana ya? Semisal, jadi menurut saya itu kan instrumen, misalkan saya jadi kepala dinas deh, taruhlah jadi kepala dinas. Iya. Instrumen sih? yang diberikan oleh DPR, oleh dari Bandung. DPR pemerintah, pokoknya perdanya itu, saya punya kepala bidang, saya punya apa. Masa kepalanya bidang? Kabit ya. Kepalanya bidang, dada dong yang bidang. Masa kepala? Itu semua menurut saya rahangnya yang bidang. Menurut saya itu semua sudah mumpuni untuk saya melakukan tugas saya sebagai kepala dinas. Iya. Kalau misalkan saya mengambil orang dari luar, saya biayai untuk mengerjakan sebuah tugas, yang ternyata tugas itu ada orang yang mengerjakan. Ada orang yang harusnya punya job desk itu di dalam kantor ini, ya saya buang-buang anggaran. Kecuali diambil dari dalam, seperti kasusnya Satgas Merah Putih misalkan. Iya. Terlepas dari kontroversinya, tapi kalau itu semuanya itu di dalam situ. Sistemnya aja nih ya. Iya, semuanya di dalam situ. Kemudian kalian bikin dong satuan dong. Gaji tetap digaji dari polisi. Gaji tetap dari negara. Iya. Kalian bikin satuan ini di luar job desk kalian yang utama. Iya. Kalian bikin ini dong untuk membantu kinerja saya sebagai Kapolri misalkan. Iya. Misalkan ini contoh. Itu tidak masalah karena gaji mereka tidak double. Dobel. Panasonic baru dobel. Panasonic dobel. Rahmat dobel. Masih ingat Cing Abdel ya? Kenapa masih ingat? Enggak, maksudnya beliau itu kan udah agak lama juga ya, zaman SBY kan. Wakil ketua DPR Rahmat Gobel. Masih ada dia. Iya, wakil ketua atau dia MPR ya? Ya pokoknya antara itu deh. Ketua MPR itu siapa ya? Bambang Susatyo. Bamsud. Oh, Bamsud. Nah, Pak Rahmat Gobel itu ada di MPR. DPR. Coba. Rahmat Gobel itu. Sudah lah, pokoknya intinya Satgas. Karena dia pembina Paski. Sabar, itu beliau Rahmat pembina. Beliau Menteri Perdagangan zaman SBY. Pernah menjadi Menteri Perdagangan, betul. Saya tahunya beliau Menteri Perdagangan zaman SBY, itu aja. Dan mantan Gubernur Gorontalo. Beliau itu dari Gorontalo. Iya, tapi bukan mantan gubernur dong Gorontalo. Itu Fadel Muhammad. Sebelum Fadel Muhammad. Rahmat Gobel. Kayak gubernur. Gue pernah denger sih. Cek. Coba gue pakai Siri dong. Siri. Siri mana coba? Siri. Capek, suruh dia agak lola dia. Beliau tuh yang bikin Panasonic Gobel Awards bukan? Pada orang lagi syuting, kok bisa-bisanya? Korek bisa. Nyari momennya pas. Suruh nyari karena dia mau minjem korek. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik anggota DPR RI bukan wakil ketua tapi bukan MPR. Ya tapi MPR juga kan anggota DPR. Ketua otomatis. DPR Puan Maharani, Iya. pendahulu Agus Hermanto. Beliau ini apa nih? Wakil Ketua Dewan Perwakilan. Oh iya, wakil. Wakil. Bidang Industri dan Pembangunan. Iya. Gubernur bukan. Sebentar. Karirnya. Enggak lah. Panasonic Gobel Indonesia, nah dia yang bikin ya? Panasonic Gobel Awards itu ya? Ketua Kadin kayaknya nih, Kamar Dagang Industri Indonesia. Bukan kayaknya sih Gorontalo. Fadel Muhammad yang iya. Fadel Muhammad.
Udah terus. Penasaran dia. Iya deh. Oh, sorry. Mungkin beliau, sorry. Kayaknya memang bukan ya. Tapi beliau itu kayak Yusuf Kalanya untuk Makassar. Sulawesi Selatan. Oh iya lah. betul kalau kayak gitu. Jadi bukan gubernur tapi maksudnya terkenal sekali di Gorontalo. betul. Beliau itu. Ya mungkin ya. Ya. Nah itu tadi tidak double gajinya. Dobel. Tidak double gajinya Iya, karena gajinya masih satu, tapi Betul. tugasnya itu dibikin satgas atau apa gitu. Nah, harusnya kalau misalnya tim bayangan ini mengerjakan sesuatu yang job desk-nya itu ada, ASN di dalam Kemendikbudristek ini banyak sekali dan ternyata mereka punya itu. Kenapa harus ambil dari orang luar? Itu kan jadi double gitu. Ya. Buat bayar gaji. Buat bayar gaji ya. Iya. Tapi kalau dari segi kebijakan, semakin banyak yang misalnya ada kebijakan terus ada semakin banyak yang mengevaluasi, semakin banyak yang memberikan kayak pagar-pagar gitu. Diambil dari kayak misal dengar pendapat gitu, gimana sih Dur? Iya, maksudnya. Misalnya kita mau bikin undang-undang nih. Ya. Ini banyak nih orang nih. Yang kayak FDG ya, Forum Discussion. Forum Group Discussion. ya. FGD. Yang kayak gitu, Dur. Bukan lebih bagus. Jadi tersaring nih ke sebuah kebijakan tuh tersaring bisa dilihat dari Ya, bagus berbagai dong. ini. Tapi dari mana uangnya untuk bayar 400 orang itu gitu? Iya, tapi kan itu tidak tiap hari dong, tidak tiap bulan. Misal nih. Misal saya sebagai kepala dinas, Kepala bidang dah. kepala bidang. Ya. Segi 4 atau kebelah ketupat ya. Ya. Misal saya sebagai kepala bidang, saya pengen membuat sebuah. Tapi kalau kepala bidang butuh persetujuan. Iya. Kepala dinas. lah. Iya. Pokoknya ada seseorang yang boleh membuat sebuah kebijakan. Saya kepala dinas. Ya. Kepala dinas pendidikan di Flores Timur. Ya. Itu Saya membawahi SD. Seluruh dong, SD sampai SMA dong. Kepala dinas pendidikan ini. Karena kalau SMA tuh udah ini Tidak, itu SD sampai SMP, SD sampai SMA. Iya. Kepala dinas soalnya ini. Iya. Membawahi semua sekolah-sekolah. Nah, kemudian saya mau bikin misalnya suatu kebijakan tentang penggunaan dana BOS misalkan. Bos stage di ucup itu. Tidak. Biaya Pesta operasional pora. sekolah, biaya Oh, operasional oke. sekolah. BOS. Iya. Saya mau cari plesetan lagi nggak dapet. Terus? Nah, kemudian misalkan saya mau bikin tentang itu. Alangkah lebih baik betul kata kayak Cing Abdel. Saya butuh FGD yang isinya kepala sekolah, perwakilan dari komite sekolah, orang tua wali murid itu tentunya komite sekolah itu, kemudian dari guru-guru. Ya, Dari itu yang semua. udah aja ya diambil ya, yang terdampak dengan kebijakan itu. Iya, FGD. Saya butuh FGD itu. Nah, dari mereka ini gitu. Yang mana itu kan tidak perlu saya gaji untuk tiap bulan kerja sama saya gitu. Betul. Setuju gitu kalau gitu. Iya, betul butuh FGD betul. Memang biar banyak hal yang bisa kita Iya, tampung. iya. Walaupun memang tidak bisa memuaskan semua orang, tapi paling tidak itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Benar. Nah, 400 orang. Makanya saya setuju dengan anggota DPR dan tadi orang PKS. bukan itu anggota PKS. DPR-nya. Itu anggota DPR-nya, tidak yang PKS. satunya lagi. PK. Oh, itu. Foxfall Iya. tadi itu. Pemerhati pendidikan Iya. tadi. Dua orang itu sama mengatakan bahwa Bapak Nadiem harus menjelaskan 400 orang ini secara strukturnya. Ya. Kayaknya udah dijelasin. Karena keluar ini. dari Nadiem bahasanya bahwa 400 orang ini ketuanya ini Dan setara dirjen. Maka kau harus bisa menjelaskan kerjanya mereka ini apa, mereka ini dibayar dari uang apa. Kalau dibayar dari uangnya Nadiem sendiri, ya sudah, tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Iya. Tapi Benar. kalau itu dibebankan dari APBN kan tidak fair. Tidak gitu. fair. Kan udah ada loh udah dikasih. Iya. Iya. Dan Benar. jujurnya Cing, saya itu waktu bikin mantul, contohnya saya bikin mantul. Mantap betul. Mantap betul, iya matematika. Iya. Di Pustekom. Iya. Itu kayaknya kali pertama lah saya bekerja sama dengan Birokrat. ya orang di Kemendikbud gitu, tapi walaupun itu cuma Pustekom gitu ya. Iya. Itu orangnya keren-keren, Cing. Pintar-pintar ya. Pintar, Iya. jago itu orang-orang di situ. Kayak cuman karena saya nggak tahu kenapa ya saya nggak tahu kenapa kita tuh orangnya jago-jago tapi
hal yang dibuatnya itu kok tidak bisa populer gitu. Contoh ya, Pustekom itu mereka bikin ada aplikasi namanya rumah cerdas atau apa gitu. Dia itu sama kayak Ruang Guru, sama kayak Zenius, gitu-gitu, dan bagus juga gitu. Tapi kalah pamor di Peduli Lindungi? masyarakat. Bagus. Peduli Lindungi karena nggak ada swasta yang bikin aja. Kalau Samsung bikin tiba-tiba Peduli Sindungi misalkan. Peduli Lindungmu. Saya yakin kalah juga. Iya. Kita itu karena swasta, karena kalau itu rumah cerdas atau apa gitu ya. Saya lihat bagus dan Berarti kok ininya kali, marketingnya kali, kampanyenya atau apanya ya? nggak paham saya. Mungkin karena saya nggak tahu. Mungkin karena kita itu sudah terbiasa kayak, negara bikin mah nggak deh, mending yang lain. Kayaknya gitu deh. Ada rasa itunya deh. Mungkin. Padahal sebenarnya cakep, canggih. Cakep. Apalagi Kayak misalnya gini deh, Orang- website pemerintahan. Nah. Secara tampilan kan memang wah memang jelek. jelek, Jelek. berasa ya. Iya. Pemilihan warna misalnya gitu-gituan ya. Kenapa Dari ya? loadingnya aja lama. Ini. Iya. Tidak secanggih Gimana itu. ya? Iya, gimana gitu rasanya. Lama Betul. gitu ya, gitu-gituannya ya. Ya. Nah, Tapi Abdur pengen bikin tour mengenai hal ini. Terus tidak stand up. tidak mengalami. Tapi Tidak- mengenai tidak- dunia pendidikan Indonesia. Ya, Karena namanya itu adalah pahlawan perlu tanda jasa. tanda jasa. Betul. Tuh. Pahlawan perlu tanda Tiket jasa. sudah mulai bisa dibeli dari tanggal 30 September. Tapi itu yang dibuka jalur undangan tuh. Yang tiket Jakarta 150.000, yang tiket Kota Indonesia 125.000. Jalur undangan Jalur undangan yang baru dibuka. Nanti yang jalur prestasi dan jalur mandiri masih nanti. masih nanti. Tuh. Yang Jakarta alhamdulillah sudah sold out. Ya, yang jalur undangan. Presale-nya ini yang 150.000. Yang 150.000 alhamdulillah. Dari berapa? Ininya berapa? Nah, saya belum bisa kasih tahu gedungnya karena ini kami masih tahap perizinan. Oh, oke. Tapi kayaknya kapasitas 1.000 misalkan ya. Ya. Kami buka yang jalur undangan tuh sekitar 200 tiket atau 300. Ya. Tapi untuk presale ini udah habis. Sudah habis. Dan saya tuh waktu tahu itu Habis. full book aja, belum sold out. Jadi masih full book. Jadi Orang masih udah nge-booking tapi belum bayar. belum bayar. Ya. Itu aja saya tuh dalam perjalanan saya mau nangis di kereta, Cing. Karena itu Karena telat. bukan beneran. Lo Saya harus terharu. nangis terus kalau kayak gitu. Saya terharu, Cing. Saya terharu, Cing. Kalau karena telat lo setiap naik kereta nangis terus. Enggak, bukan karena telat. terus pasti deh ya. Karena saya terharu. Terharu. Saya Ya. terharu karena yang di Jakarta itu Ya. dia full book dalam 8 menit. Bagaimana saya nggak terharu, Cing? Maksudnya saya tuh merasa kayak ya Allah, saya ini orang desa yang kadang desa saya itu kalau disebutin orang googling dulu baru tahu. Lama kera. Kemudian di Jakarta ada orang yang mau beli dan mau nonton saya gitu. Saya terharu sekali. Dalam waktu 8 menit. Makanya saya balasin satu persatu di IG story saya itu. Saya bilang terima kasih, semoga sehat selalu, semoga kita berjumpa. Itu dari hati saya tulis itu tuh. Bukan karena saya repetitif. Klub etis. Club Actis, betul. Bener-bener klub etis. Benar-benar lembu sekali saya. Hati saya itu berasa lembu banget. Dari hati. Dari hati. Jadi saya bilang terima kasih, semoga teman-teman sehat, semoga kita bisa berjumpa nanti di tahun depan. Itu betul-betul dari hati karena saya sangat-sangat terharu. Dan yang lebih bikin saya sedih lagi adalah ketika tiket sudah laku, Jakarta sudah Sold out. akhirnya sudah sold out. Setelah full book sudah sold out. Yang jalur undangannya, kemudian beberapa kota yang lain akan menyusul insya Allah sold out-nya juga. Dan yang bikin saya sedih itu adalah materinya belum ada. Sedih sekali saya, Ci. Artinya sudah saya tulis, tapi belum pernah saya coba. Tapi yang saya tulis belum 1 jam juga, mungkin masih 20 menit. Bahkan ada penonton, kemudian yang ngomong begini. Tapi itu saya merasa bersyukur. Saya belum full menulis materinya karena ada penonton yang nanya ke saya, "Bang,
saya pengen tahu materinya aman atau tidak. Karena saya pengen banget mengajak ayah saya untuk menonton. Aman gitu. Akhirnya saya bilang, insya Allah aman. Nah, karena ada orang yang mengatakan seperti itu, akhirnya saya berniat untuk, oke, saya bikin materi yang seaman mungkin. Yang kalau orang tua dengar pun tidak merasa bahwa saya berlebihan di atas panggung gitu. Nah, Tapi openernya gue nggak. aduh, Cing Abdel, saya Janji loh. Janji. Kalau di tempat yang gede gitu ya. Jadi Odi Ajalah dan Bayu. iya betul. Janji kan. Yang ketiga, Padahal. yang ketiga aja ya. Hah? Ya, ini terus. Apa namanya? Pindah-pindah terus. Enak, enak. MC lah. MC deh paling agak. Ih, kayaknya nih ya kalau ada orang yang pas buat ngebuka atau terlibat di Solo ya gue. Oke. Karena MC ya. Karena gue hampir setiap Tapi minggu jangan kasih tahu sekarang. Bagusnya tuh dia misteri guest gitu. Tapi nggak apa-apa. Hai, udah kasih tahu lagi. Aduh. Harusnya misteri guest, Jing. Ntar ada misteri guys bilang itu ntar. Gue yakin yang beli itu pasti nontonnya Abdur. Ntar biar nggak bocor di penonton nih. Abis ini saya kasih tahu. Jadi dia tuh nanti bocor di penonton ini. Nanti ada satu role yang pas banget buat Cing Abdel, tapi saya tidak bisa bilang di sini. Tidak di Jakarta, tapi role-nya itu Tanggal berapa itu? 25 Februari. Masih lama bisa di booking dari sekarang. Ya, 25 Februari ya. Beneran ya? Kok beneran ya? Lihat dulu. Nanti abis ini saya kasih tahu dulu role-nya. Nanti abis kita Jumat. 25 Februari itu Jumat ya? Sabtu lah. Jumat. Februari 2023 dong. Iya. 2023. Jangan lihat 2022 dong. Tidak Iya. mungkin lagi kita kembali. 2023. 2023, insya Allah Sabtu sih. Tanggal 25. 25 Sabtu. Nah, alhamdulillah. Insya Allah, Cik. Ya. Yang ketiga mau juga nggak? Yang ketiga juga bagus. Maksudnya? Show yang ketiga? Saya yang ketiga. November tahun depan. November atau Desember tahun depan. Apa nunggunya? Gokil. Ikutin aja ini yang kedua, kalau berhasil ajak lagi gue. Insya Allah. Yang tahun depan, yang November atau Desember tahun depannya, saya pengen tur juga untuk menyambut 2024. Sesuai janji saya Lo akan memihak. kebukaan, saya kasih judul show saya atau tur saya Black Campaign. Oke. Saya akan jalan, saya pengen sebanyak-banyaknya kota untuk kasih tahu 2024, Ya. pilih ini, jangan pilih yang ini. Jadi saya pengen kampanye dengan dana sendiri tanpa dibackingi sama partai apapun. Kalau yang masuk gimana dong? Kalau ada partai yang mau masuk. Saya tolak. Kalau nggak pas. Misi saya berhasil ketika di sebuah kota saya di panggung, kemudian ada orang naik dan pukul saya di panggung. Ya gue deh. Jangan dong. Jangan dong. Iya. Gue udah mikirin Dur, materinya nih Dur. Kalau gue jadi opener lo ya. Materi telat pasti nih. Iya. Abdur ini, maaf ya, kita dikasih pertunjukan ada opener itu bukan masalah apa-apa karena Abdurnya belum datang. Jadi gue Jangan kasih tahu di sini, nanti bocor. Bocor dong materinya. kan misalnya kayak gitu. Iya. Jadi kita di opener gak dikasih tahu waktunya berapa lama. Karena dia belum datang. Nanti ada yang kode di sana tuh pakai flash gitu. Nah, Abdur udah sampai Mampang. Belum nyampe lokasi. Aduh, lucu banget lagi. Bagus sih. Itu. Boleh Cing. Ada satu role yang pas banget kalau Cing Abdel yang main. Oke. Sorry, kita lanjut lagi. Ke? Itu tadi kita sampai mana Itu ya? Tim bayangan tadi akad itu ya? enggak. PPTJ ini. Oh iya, itulah. Jadi saya Ini tapi sekali. ini karena pahlawan perlu tanda jasa ini artinya lo kebalikan dari pahlawan tanpa tanda jasa. Lo ngomongin guru di sini. Iya, guru, sistem pendidikan, kurikulum, Pendidikan lah gitu. tentang dunia pendidikan Indonesia lah. Anjay. Yang saya pernah alami dan saya pernah rasakan. Saya kan kuliah pendidikan, S1, S2 pendidikan, kemudian sempat jadi guru sebelum masuk Kompas TV itu. Jadi Lo guru yang SD yang lo paling inget siapa, Dur?
Guru SD. Guru kelas 1 lo siapa? Ayo deh. Jangan ngomong-ngomong guru kalau lo sendiri. Gua guru SD kelas 1 Bu Ros. Dia punya anak namanya Ridwan, teman sekelas gue. Rival gue. Saya guru kelas 1-nya itu, jadi begini, saya guru kelas 1-nya itu saya lupa. Guru kelas 1 SD nih. Tapi waktu kelas 1 SD itu ada datang guru pengganti yang membuat saya mengerti bagaimana cara menyamakan penyebut pecahan kelas 1 SD. Padahal udah dipakai kelas 1 SD. Emang udah ada pelajaran pecahan itu? Tidak ada. Tapi saya tidak tahu. Belum dong. Bagaimana beliau itu melihat saya ya? Iya. Tapi pada waktu itu saya diajarkan di kelas 1 SD itu. Sama lu ngajar lo sendiri? Iya, dia manggil lo? Bukan, di dalam kelas gini. Waktu anak-anak lagi, kan dia mengganti kan? Iya. Mengganti, kemudian dia kasih soal, tambah-tambahan apa gitu. Kemudian dia ke meja saya, kemudian dia melihat pengerjaan saya dan segala macam, kemudian dia lanjutin, coba kamu begini bisa nggak? Coba kamu begini bisa nggak? Ternyata saya bisa. Sampai kemudian dia kasih soal pecahan. Kalau ini bisa nggak? Saya bilang saya nggak bisa, Pak. Terus diajarin? Kemudian diajarin, ini dulu. Dan sampai sekarang saya ingat bagaimana cara menyamakan penyebut pecahan kelas 1 SD. 1/2 tambah 1/4. Iya. Caranya dia gimana? 1/2/4 berarti penyamakan penyebutnya dengan 4. Iya. Caranya gimana? Yang 4 bagi 2 kali 1, 2. Oh, itu enggak umumnya. 1/2 tambah 1/3. Ya, 1/2 tambah 1/3 berarti 6. Iya, caranya kan bukan dibagi. Apanya? Iya 6, gue tahu juga itu 6. Iya. Tapi gimana caranya? KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatannya 2. Kuningan, KPK. Wah, merah putih dong. Ya, Satgas. Gedung merah putih. Ya. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatannya 2, kelipatannya 3, dijabarin biasanya. Kemudian dilihat kelipatan yang sama tapi yang paling kecil. Ternyata mereka sama di 6, dan 6 itu yang kelipatan mereka paling kecil. 2 kali 3, 3 kali 2. Nah, 1/2 dan 1/4? 1/2 dan 1/4, kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 4. Bisa saja kita pakai 8, tapi 8 itu bukan KPK-nya mereka. KPK-nya mereka adalah 4. KPK Firly. Iya. Kalau gue nggak gitu Dur. Gimana Cing Abdel? Gue bayangin aja. Maksudnya? Misalnya 1/2 1/3 tadi? 6. Gue nggak pakai KPK-nya berapa gitu, enggak. 1/2, 1/3. Coba lo kasih gue contoh. Misalkan jangan yang terlalu rumit juga ya. Iya. Coba. Misalkan 1/6 tambah 1/7 misalkan. 1/6 tambah 1/7. Penyebut bawah apa? Bawahnya penyebut 42 kalau gitu. Nggak ada yang sama lagi. Iya. Tapi gue nggak pakai KPK yang gitu, enggak. Oh, gue gimana tuh? Bukan. Itu sebenarnya KPK. Cing Abdel tuh berpikir KPK, teman itu karena perkalian 6 Cing Abdel hafal, 7 Cing Abdel udah hafal, jadi dia kayak otomatis gitu. Oh. Tapi berangkat awalnya itu dari kecil itu Cing Abdel diajarin KPK itu. Tapi kemudian seiring dengan kita dewasa, udah hafal nih. Sudah hafal perkalian 1 sampai 10, kemudian itu dengan secara otomatis gitu. Sama di mananya? Iya, kayak 8 kali 6 48. Iya. Iya kan? Iya. 8 kali 6 48 ya? Iya, tapi kalau 8 dan 6 jadinya berapa? Tidak, maksud saya 24. Iya, tidak, maksud saya kayak orang bilang 8 kali 8 berapa? 64. Nah, itu tuh sudah tidak lagi dipikir 8 tambah 8 itu 8 kali 8 berarti 8 ditambah 8 kali. Iya. Kita tidak melewati proses berpikir itu lagi, tapi kita langsung muncul 64. Bukan karena hafal. Karena sudah otomatis, karena saking hafalnya, maksudnya cepat itu ininya ya, di otaknya itu ya. Otak sudah tersimpan menjadi, dan sering kita gunakan, akhirnya dia itu menjadi sesuatu yang otomatis direspon gitu. Kayak udah kayak gerak refleks. Iya. Kayak kita naik sepeda. Sekali bisa naik sepeda, kita nggak mungkin jadi nggak bisa. Iya, karena otak sudah
menyimpan bagaimana cara kita menyimbangkan badan. Ketika kita naik ketika 1 tahun kita nggak naik sepeda, tiba-tiba naik sepeda, otak langsung panggil lagi. Ya mungkin perkalian dan penyebut yang Cing Abdel alami mungkin seperti itu. Oke, ya. Nah, itu bapak itu namanya, kembali lagi ke guru ini, Bapak Efraim, almarhum Efraim Suilima. Beliau ini dulu kepala sekolah waktu saya kelas 1. Tapi guru pengganti. Iya, saking kerennya orang ini. Saking kerennya dia sebagai kepala sekolah. Jadi dia jadi guru pengganti. Ada guru yang sakit, ada guru yang ini, dia datang ngajar, masuk ngajar. Dan dia kan dulu itu kami SD itu sama kayaknya Cing Abdel, waktu Cing Abdel juga SD kayaknya. Kita waktu SD itu guru itu belum ada yang per mata pelajaran. Iya, nggak ada. Wali kelas itu ya dia ngajar semua mata pelajaran kecuali agama dan olahraga. Iya. Semua itu dia tahu, matematika dia ngajar, bahasa Indonesia dia mengajar, musik dia mengajar, Iya. semua dia mengajar. Nah, Bapak Efraim Suilima ini, beliau itu pintar semua mata pelajaran waktu kami SD. Semua dia tahu. Karena dia udah kepala sekolah. Jadi dia masuk datang itu dia mengajar matematika itu dan saya mengerti sampai sekarang. Oke, kelas 2. Gua Bu Nikmah. Kelas 2 yang saya paling ingat Bapak Malesai, almarhum juga. Kelas 3. Bu Kelas Radinem. 3 Ibu Adi. Bu Radinem. Masa Ibu Adi? Saya lupa nama panjangnya, cuman nama panggilannya Ibu Adi. Ibu Adi. Kelas 4. Karena kelas 3 itu saya sekolah siang. Oh, gua 1 sampai 6 sekolah siang terus. Jam 12. Oh, saya kelas 3 saya sekolah siang. Kelas 1 1 2 pagi. masih pagi. Kelas 3 sampai kelas 6 siang. Kelas Lama kelas berapa? Sebentar saya merancang geografi sekolah saya ini. Ini kelas 1 yang sebelah sini. Itu pagi dia. Habis itu kelas 2. Kelas 3 dia pakai kelasnya kelas 6. Jadi kelas 6 itu pagi. Gitu sih. Gue mah pagi siang Kelas 3 dan 4 siang. Karena kelas 4 itu kami SD kami kelasnya tidak sebanyak. Oh, tidak banyak mungkin ya. Tidak sebanyak. Kalau gue kota. malah kelas pagi siangnya itu terbagi, kelas pagi itu SD lain. Siangnya SD lain. Oh, tidak. Kami SD sama itu. Tapi yang kelas 3 kenapa dia siang? Karena dia pakai ruang kelasnya kelas 6. Kelas 6 yang dipakai pagi. Pakai pagi. Iya. Kemudian kelas 4 itu juga siang karena dia pakai ruangannya kelas 5. Oh. 1 dan 2 punya ruangan sendiri. Mereka sampai sore kosong mereka. Kosong. Tidak ada yang pakai itu. Iya. Jadi yang dikorbankan kelas 3 dan kelas 4. Kalau kelas gue, kalau sekolah, berarti lu cuma 4 kelas ya? Untuk 6 tingkat. 1, sebentar ya. 1, 2, 5, 6. 5, 6. Ya, 4 kelas cuma. Dikali 2. Ada AB. AB soalnya. Dikali 2 berarti 8 kelas. Iya 8 kelas. Cuma 8 kelas. Oh, kenapa AB ya? Oh, karena sedikit. Maksud gue di daerah itu sekolah sedikit. Kalau gue cuma 6 kelas, Dur. 6 kelas. Oh. Tapi sekolahnya ya begitu yang pagi ini lain apa? SDN 02, SDN Pisangan Timur 02 petang gue. 04 petang. Kalau saya itu kayaknya sekolahnya favorit, Cing. Kayak itu SD Negeri 1 Bonipoi. Iya, cuma mungkin juga sedikit. Jadi perlu AB di situ karena untuk nyari sekolah yang lain juga jauh. Kalau gue di sampingnya, iya betul. di samping sekolah gue, di sampingnya ada lagi sekolah. Bisa. SD juga isinya, tingkat-tingkat gitu. Jadi nggak perlu ganti-gantian kelas. Bisa. Karena kalau udah penuh ya lo cari sekolah lain lah di sebelah sana gitu. Kalau saya itu seingat saya ini, waktu saya SD itu, memang SD negeri yang di sekitar situ, itu. Yang lain ada, di sekitar-sekitar situ ya, ada tapi swasta. Ya, dan mahal ya kalau swasta dulu ya. Ya saya tidak tahu ya. Lo nggak pernah ini ya? Tapi memang anak-anak yang sekolah di situ memang kami tahu itu anak-anak orang kaya memang. Iya. Kami tahu itu anak-anak orang kaya. Tapi saya tidak tahu biaya sekolahnya.
Ah itu. Ya korek dah. Oh sorry. Silakan Pak. Terima kasih. Nah itu Cing. Oke, kelas 4, kelas 5. Nah, gue lupa nih kelas 5 nih. Bu Yus, gua. Lo lupa lo. Saya kelas 5 kayaknya saya loncat langsung 6 deh. Belagu lo, belagu. Saya kelas 5 siapa ya? Bapak Ibu. Tadi kelas 4 juga belum kita. Ya. Wah saya 4 Udah kelas 4 Buni mah. Dan anehnya gue Saya lupa. SMP sampai SMA gue nggak inget, Dur. Wali kelas gue siapa? Oh saya Bisa kalau begitu ya? saya justru Kebalik SMP ya? sampai SMA yang saya ingat. Kebalik ya gue ya. Saya kalau kelas SD itu yang paling saya ingat nih selain Bapak almarhum Efraim Suilima itu, Siapa ya gue ya? saya kurang tahu ibu ini sudah almarhum atau belum ya. Aduh saya sebut nama tapi saya sayang sekali ibu ini. Ini guru saya di kelas 6 SD. Ini Ibu yang apa? saya paling ingat. Wali kelas saya, Iya udah pasti wali kelas lu Ya. kan SD. Ibu Benedetta. Benedion, Ibu Bene. Kami panggilnya Ibu Bene. Gadion. Tidak. Makanya Benedion pertama kali saya kenal, saya itu Langsung mikir ingat sama Ibu Benedetta. Iya, saya mikir kayak harusnya ini nama perempuan nih. Bene. Iya, karena saya Ditanya itu yang bikin perempuan. sangat terpatri Ibu Bene. Ibu Bene ini baiknya minta ampun. Baiknya minta ampun, pintar, cara dia mengajar bagus sekali. Apa yang diajarkan sama dia waktu SD itu sampai detik ini saya ingat bagaimana cara apa ya? Jadi terpatri gitu. Gue nggak ada gue lo. Kayak Kacau gue nih. hal-hal kayak apa ya? Misalkan kelas 6 SD itu apa ya? Kayak bangun datar. Gue apa ya? Bagaimana membedakan sumbu simetri lipat, simetri putar, yang Gua begitu-begitu nggak itu ingat. beliau itu ajar. Saya dari SD itu, saya ingat sampai saya SMA itu terpatri gitu, luar biasa beliau itu. Saya tidak tahu pahalanya kalau ditunjukkan sama Allah itu sudah seberapa itu amal jariah yang beliau kumpulkan itu. Dari lo doang. Dari saya doang. Iya, bagi yang lain-lain ya. Bapak Efraim Suilima itu terutama yang sampai Pecahan. kita ngomong pecahan ini dia dapat lagi itu pahalanya itu. Makanya saya itu merasa bahwa kadang itu kita tuh ketemu guru yang mungkin secara kehidupan ketika kita sudah seperti ini sekarang ya Cing ya. Makanya kita sudah bekerja, sudah ini kemudian ketemu guru yang kita lihat beliau ini masih sama saja seperti dulu waktu kita SD, kemudian beliau kita tahu dan sampai sekarang kita masih sama saja. Tapi kita tuh bisa tunduk takzim pada beliau gitu. Menurut saya karena ilmu itu, karena orang berilmu diangkat derajatnya beberapa derajat. Nah itulah kemuliaan yang dia dapat tuh. Terlepas dari Tidak ada tanda jasanya. dari gaji dan segala macam ya. Iya, Tapi iya. bagaimana kayak misalkan teman-teman masih ingat bagaimana Anas Urbaningrum lah misalkan ya. Anas Urbaningrum dan Budiono kalau tidak salah. Hah? Anas Urbaningrum dan Budiono kalau tidak salah. Kenapa itu pernah diwawancara guru SD-nya mereka di Blitar. Kemudian guru itu cerita bahwa bapak-bapak sudah tua, bahwa memang setiap tahun, terlepas dari masa kampanye dan segala macam ya, memang setiap tahun sebelum kasus itu kan memang diwawancara karena waktu itu kasus Anas Urbaningrum sangat heboh di Indonesia. Kemudian bagaimana dia menceritakan Anas Urbaningrum waktu kecil. Anas Urbaningrum jauh sebelum itu, setiap tahun tuh bahkan hampir ke Blitar itu ngunjungin si guru ini dan cium tangan beliau, takzim pada beliau. Budiono pun begitu. Mereka ternyata satu SD atau apa gitu. Sama-sama guru-guru. Masa satu SD? Iya. Karena Sumadingrum. Tapi beda generasi sih. Iya. Tapi guru-guru ini juga yang mengajar. Oh, iya. Saya nonton tuh liputan itu tuh. Si guru itu. Jadi saya mikir kayak, wow, orang segede Anas Urbaningrum pada waktu itu dan segede Budiono pada waktu itu, gubernur BI kan dia itu. Wakil presiden. Sebelum wakil presiden. Gubernur BI. Kan dia kesana ini bukan cuma pada waktu dia wakil presiden. Dari zaman dia gubernur BI ini, Iya. si Budiono ini. Bahkan dia ngarang buku pengantar ilmu ekonomi. Kalau di UI pakai di FISIP paling enggak. Pakainya itu. Nah orang sudah segede itu, Iya. tapi ketemu bapak ini dia tetap cium tangan. Artinya memang berkahnya orang berilmu, memang diangkat derajat dan segala macam itu. Iya. Nah tapi bukan berarti dengan begitu kemudian kita ya sudahlah pahlawan,
Tanpa tanda jasa, iya. Kalau pahlawan tanpa tanda jasa, TMP Kalibata tidak ada dong. TMP. TMP, Taman Makam Pahlawan Kalibata. TMP, ya. TMP. TMP, ya. Iya. Itu karena bukan pahlawannya yang butuh tanda jasa, tapi kitanya itu harus memberikan iyalah. tanda jasa. Itu bukti bukan apa, itu sebagai bagaimana bentuk terima kasih kita kepada Guru. orang yang sudah berjasa. Iya. Guru. Pahlawan kita kasih tanda jasa karena itu bukan mereka yang butuh, tapi kita ini. ya. Ini loh terima kasih kami. Sepatutnya. Nah, guru pun harusnya begitu. Iya. Setuju. Tapi memang banyak aspek. Kalau masalah guru, ntar semuanya di PPTJ lah saya bahas lah, insya Allah. Kata lo nggak ada. Ada. Iya. Gue tahu Materinya belum jadi. kenapa gue tidak hafal sama guru wali kelas SMP dan SMA. Kenapa tuh? Kalau gue inget-inget mungkin akan jadi inget. Karena mulai SMP itu kita banyak guru, Dur, ya kan? Wali kelas. Iya, maksudnya waktu kita SD, ya kita ketemunya itu terus selama setahun, 2 tahun kedua, ketiga, 4, kelima, keenam. Tidak usah wali kelas deh, guru favorit. Hah? Guru favorit deh, pasti tahu lah. Di SD pas setiap wali kelas favorit. Waktu SMP kelas 1 guru favorit. Waktu Dari SMP. sebanyaknya guru-guru itu. Pak Prio, yang paling gue inget ya, yang paling gue inget aja. Ya, Pak Prio, guru ya. bahasa Inggris. Saya kelas 1 SD, 1 SMP. Guru favorit saya kelas 1 SMP ada Ibu Siti Nursia. Apa almarhum juga beliau. Guru bahasa Indonesia. Wah, jago sekali. Gue kalau ngomong guru bahasa Indonesia, gue inget nama Ibu Siti juga, tapi Siti apa ya? Kelas 3 SMP. Kelas 2 dulu, kelas 2 SMP. Enggak, ini gue mau ngomongin cerita guru tentang guru bahasa Indonesia. Oke. Kelas 3 saking bandelnya itu anak kelas 3 kelas gue nih, dia itu sampai nggak mau ngajar 1 semester. Gara-gara fotonya dipajang sama si Krisna. Krisna ini siapa Krisna lagi? ini teman gue. Emang bandel banget itu orang. Fotonya ibu guru ini dapat dari mana? Kan masih tustel zaman itu. Iya, gue juga nggak tahu. Jadi di mading kan, mading itu kan kita dulu setiap minggu gantian bikin mading kan. Dah bikin mading deh kelas gue nih bagiannya itu. Terus ini mading sekolah ya, iya, bukan mading kelas ya. Bukan. Oke. Jadi nggak tahu kenapa dia terus pasangin foto Ibu Siti itu, terus yang digunting-gunting yang gitu loh, yang kayak api gitu-gitu. Ditempel doang tanpa apa-apa, udah di antara mading ada puisi, ada ibu itu. Ibu itu tersinggung. Gak diajar selama 1 semester, bener-bener Krisna bener deh. Udah meninggal. Tapi zaman Krisna. itu bukan semester lah, Cing. Jauh lah. Semester dong kalau SMP. SMP udah semester dong, Dur. Cing Abdul udah semester. Oh, ganti lagi. Tidak, zaman Cing Abdul pasti masih jauh lah. Kalau SD jauh, tapi kalau SMP gue semester. Oh iya. Bang Dion SMP? Jauh kan? 3 kali ganti. 3 kali, jangan 2, 3. Iya, Ya, kalau semester. gua semester. Semester itu baru belakang. Cing Abdul SMP kapan? Tahun 84, 83. 83 masa pakai semester jauh itu. Semester, coba deh yang ini. Bapak-bapak lo yang pada SMP tahun Kok ini bisa lo tahun tandain. 84 pakai semester? Lah, bisa. Saya pas saya gue SD gini, 94, kelas 1 SD 94 sampai tahun ganti-ganti. 2000. Kan kurikulum ganti-ganti. Itu Dur. jauh. Kurikulum ganti-ganti, Dur. Kurikulum 84 ada. Kurikulum 94 ada. Kurikulumnya itu mengganti semua sistem. Lo tau nggak bahwa Cing, pada saat pada saat gue SD pernah 1 tahun pelajaran itu 1,5 tahun. Tapi 1,5 Cing, itu tahun tuh, baru naik kelas. kita tuh baru ganti-ganti yang secepat mungkin ya. Misalkan kayak dari KBK 2006 tiba-tiba apa terus KTSP 2013 tiba-tiba langsung ganti lagi kurikulum. Iya. Gantinya cepet sekali. Iya. Menurut saya itu setelah zamannya Orde Baru. Orde Baru tuh kayaknya kurikulum 94 saja dipakai dari tahun 94 sampai tahun 2006 tuh baru KBK. Nah mungkin baru ganti di 94, 84 masih semester mungkin. Gue pakai kurikulum 84 loh. Oh Gua, iya. Gua kelar 89 SMA. SMA pakai semester. SMP pakai semester. SD? SD cawu.
Nggak bisa, harusnya semester juga orang masih kurikulum 84. Iya, mungkin kurikulum 84 untuk SD segini, tapi untuk SMP begini. Karena saya ingat sekali, saya kelas 1 SMP cawu. Semester ke Waktu gua. kelas 2 SMP, saya semester. Jadi kelas 2, saya kelas 2. Jadi kayak saya kelas 1 SMP kan 2001, 2000 saya lulus SD. Taruhlah 2001 berarti ya. Berarti kalau 4002. Nah, Bapak. Iya, betul. Tapi di diskon jadi 3000 bisa. Atau 4003 ya? Ya. Ya. Nah, itu kelas 2-nya saya sudah semester. Iya, kalau gue semester terus. Semester terus. Berarti kurikulum 84. Ya, kurikulum 84. Dan pernah 1,5 tahun. Harusnya SD juga semester itu. Enggak. Kurikulum Lo tau nggak 84 kok kenapa aneh. dimulainya sekarang tahun ajaran baru mulainya bulan Juli? Bukan awal tahun. Karena pernah di satu masa 1 tahun ajaran itu isinya 1,5 tahun, 18 bulan. Gue juga bingung tuh penyebabnya apa. Oh. Jadi mundur setengah tahun semua naik kelasnya. Kok bisa ya? Ada apa ya? Saat itu ya? Ya nggak tahu itu Cing Abdul kelas berapa? SD kelas 3 kalau nggak salah. Oh, saya nggak tahu. Coba diingat aja SD kelas 3 berarti 84 tuh kelas 1 ya. Gua SD. 77. Gua 77 kelas 1. 77, SD. 78, 80. tahun 79 berarti. 77. Kelas 3 tahun 79. 79 ya. Itu Tahun ada apa 79 ya? ada apa? Itu tepat setahun sebelum tahun 80 itu yang gue ingat. Benar. Tahu lah, pakai apa sih? Satu 79 tahun. itu kalau di Larantuka ada banjir. Nah, saya nggak tahu kalau di Pisangan ada apa ya. Bukan masalah di Pisangan, ini seluruh Indonesia. Oh iya benar sih. Seluruh Indonesia. Mungkin karena ada banjir di Larantuka. Larantuka sehingga Iya. dimundurin. Makanya kelurahan saya nama klub bolanya Banjir 79. Nama klub bolanya Banjir 79. 78 kali ya. Makanya karena tahun waktu 79 itu memang ada banjir. Argentina 78 kebanjiran, terenet dulu ada tuh. Piala Dunia itu di Argentina. Kenapa Argentinanya banjir? Nggak tahu, gue juga ada lagu-lagu yang ngetop di anak-anak tuh Argentina 78 kebanjiran. Mungkin karena banjir gol. Mungkin ya. Nah itu. Tapi gue SD yang boleh gue inget gue bukan pelajaran. Sabar. Kelas 2 SMP. Apa tuh? Guru favorit. Tadi kelas 1 SMP sudah. Ya. Tadi yang guru bahasa Indonesia sudah ya? Bahasa Indonesia Bu Sri, lo bilang kelas Yang- 1. Saya Satu sih SMP. Nursia, tidak. Cing Abil kan bilang, saya kelas 3 SMP ada guru bahasa Indonesia yang... Oh, masalah mading tadi ya? Iya. Api-api tadi ya? Ya. Sudah selesai itu ya? Siti Nur Samsiah kalau nggak salah namanya. Ikut-ikut aja gitu. Kelas 2 sekarang. Guru favorit. Kelas 2 guru favorit. Guru elektro kayaknya. Wah, kok bisa tiba-tiba ada guru elektro di SMP, Cing? Ada, Cing Abdul ada pelajaran elektro. ada, tapi SMP. iya. Tahun 84 ini. Tahun berapa sih itu? 84 berarti, 83, 85 berarti. Oh, 84 kelas 1 SMP. Iya, 85. Ada pelajaran nih elektro. Elektro ada. Wow. Kenapa emang? Elektro yang Wow. elektro sederhana, Dur, yang bikin lampu flip-flop. Telek, 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 Mungkin telek, telek. sekarang fisika kali. Enggak, Fisika ada juga. fisika ada. Wow. Itu apa ya? Ada elektro ya? Jadi ada pilihannya, Dur. Lo mau ikut elektro, lo mau ikut Steno ini apa? stenografi, Stand up. Steno itu apa? Steno komedi. Stand up. Stenografi. ya, Stenografi ini gempa ya? tulisan, Oh, seismografi itu ya? Iya. Sorry. Apa steno itu apa? tulisan kalau yang buat wartawan, kalau kayak gitu-gitu. Ini pernah di mana sih dia ngomong ini? HOII. Iya, steno. Orang-orang kesini emang udah nggak tahu apa itu steno. Dipakai Oh, ini seni membuat tulisan. Bukan, itu mah kaligrafi. dipakai tagline-nya BKN. Apa sih stenografi? Sure. Buat nulis itu kan Rolling Steno. Stone. Rolling Stone. Iya, nulis begitu kan? Kaligrafi kan? Bukan. Buat nulis. Tulis menyambung. Di resep. Buat nulis di ijazah. Bukan. Lo itu Tegak bersambung. bukan tegak bersambung. Kode. Kode. Nulis cepet lah. Nulis Apa cepat. kriptografi ya? Nulis cepat, jadi misalnya begini, 2 garis aja itu udah jadi satu kata. Apa? Gitu doang. Apa? Gitu.
Coba aja lo, Lis. Stenografi. Stenografi. Bukan steno Agustaf ya. Steni. What is stenography? Stenography is primarily used in legal proceedings during court reporting. Tuh. Orang supaya cepet kan dulu harus ada pininya tuh. Harus ada baca. notulen. Ya astagfirullah, notulen mah. Notulen itu adalah hasil nih. Dia seorang notulen. Dia memakai tulisan steno gitu. Dia seorang notulis yang membuat notulen yang isinya tulisan steno. Oh, tulisan telegram. TTK HBS. Stenografi coba. Makanya nggak usah sok pakai bahasa Inggris. Stenografi itu apa gitu. Keluarnya ini. Stenografi itu apa? Pakai itu apa? Apa itu stenografi? Iya, apa itu stenografi? Tulisan pendek atau tulisan singkat? Kompas.com. Stenografi adalah tulisan pendek atau tulisan singkat. Udah gitu doang. Titik. Stenografi bisa diartikan ilmu, namun juga bisa disebut seni. Titik. Stenografi berbeda dengan teknik menulis cepat, karena stenografi digunakan untuk menyingkat cara menulis ketika orang lain sedang berbicara. Nah. Tujuannya untuk menghemat waktu penulisan. Ya udah, ini berarti anak-anak alay. Enggak, lambangnya juga beda. Coba itu image, stenografi bentuk stenografi. Dia punya ini sendiri, Dur, punya gambar sendiri. Enggak, bukan yang TKS untuk terima kasih, bukan. Konsonan saman satninger ini BR gini, BT begini. Nah gitu. Allah, ini mah sandi ini mah. Iya mungkin Ini kayak mah Sandi ya. kuliah sandi negara. Tapi semua yang Ini Kurniawan, jadi melon tuh Sandi Kurniawan. Ini kalau di Pramuka udah sandi rumput nih namanya nih. Kalau sandi rumput kan ada ininya. Ada setiap sandi kan ada kodenya kan. Kalau ini nggak ada, Dur. Ini emang lo harus hafalin. Ini stenografi begini. Mana kita bisa tahu ini bacanya itu apa? bisa dibaca kayak gitu. Kayak gue elektro, kalau nggak salah namanya Pak Burhanuddin deh. Oh, oke. Burung hantu nubruk dinding. Seru juga stenografi nih. Gak nge dia. Apa? Sorry. Burhanuddin Burung hantu? nubruk dinding. Saya mau cari udah gak dapet lagi. Iya. Tuh, lo siapa kelas 2? Ragunan, ragu-ragu dalam penantian. Anja. Saya baca di tembok IKJ kemarin. Ragunan, Ragu-ragu dalam penantian. Oke, apa tadi? Kelas 2. Kelas 2 saya favorit saya Ibu Siti Nurhayati. Siti lagi. Iya, beliau guru matematika. Matematika. Masih hidup. Alhamdulillah, umur panjang beliau. Kelas 3. Kelas 3 favorit saya ya, kelas 3 ya. Gue Pak Tobing. Saya Pak Jurles. Guru matematika. Saya Pak Jurles, guru matematika. Guru matematika gue Pak Tobing. Galak ini guru. Wali kelas gue juga. Wali kelas di kelas 3. Nah, saya itu tidak tahu kenapa ya, Cing ya. Mungkin yang membuat saya suka matematika itu karena saya dari SD sampai saya SMA, saya tidak pernah menemukan guru matematika yang jahat. Emang nggak ada yang jahat, galak. Yang galak, tidak ada. Guru jahat ngomong. Saya tidak pernah ketemu. Maksudnya, guru matematika jahat, suka pukul-pukul, suka ini. Saya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA tidak pernah ketemu guru matematika yang marah-marah, yang kita tidak bisa kita dipukul, apa. Tidak pernah. Senyum, suka komedi, suka bercerita lawak di kelas, tapi mengajarnya bagus ini. Kalau yang tidak suka lawak pun bersahaja gitu. Yang mengayomi itu, itulah yang mungkin membuat saya jadi suka dengan matematika. Gara-gara itu tuh. Makanya ketika saya jadi guru matematika, saya pengen banget menjadi seperti orang-orang ini. Lo termasuk guru favorit waktu lo jadi ini? Waktu lo jadi guru, lo merasa nggak kalau lo menjadi guru favorit? Saya tidak tahu saya menjadi guru favorit atau tidak ya. Tapi saya pernah dikasih surat sama murid. Cewek. Anjay. Lihat. Dia bilang apa? Dia suka. Saya mau balas, saya takut. Tahun berapa itu? Sebelum saya masuk Kompas, iya, 2013. Tahun berapa? Baru-baru ini juga ya berarti ya. Tapi anaknya sekarang sudah kuliah, sudah lulus. Itu sudah berapa? 2022 sekarang ya? Iya. Berapa tahun berarti? Sorry. Baru 7 tahun. 9 tahun. Ah iya, kalau dia sudah S2 itu.
Mungkin sudah S2 sekarang dia. Ya, ya. Ya begitu. Lu berapa lama nih? Satu jam. Hah? Nggak Baru berasa. sampai guru SMP loh ini. Iya, 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 iya. Belum Udah. masuk ke guru SMA ini. Kita sudahi aja udah. Biar nambah lagi ke episode berikutnya. Oke, boleh. Teman-teman, begitulah. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di ngabdur-ngabdur selanjutnya. Terima kasih. Semoga setirakan kalian semuanya sudah mantap, sudah bersih, sudah rapi. Ada orang yang ngusulin waktu di stand up gunung itu. Apa? Waktu minta foto dia bilang, "Bang, ngabdur terlalu pendek. Kadang-kadang 1 jam itu setirakan saya belum selesai. Minta 3 jam." Saya bilang nanti aja 3 jam waktu ngabdur live. Iya. Nice. Ngabdur live itu syaratnya setiap orang yang datang bawa Bawa setrikaan. setrikaan. Kami sediakan colokan, setrikaannya kalian bawa sendiri. Kita sediain pakaian kotornya, pakaian lecaknya. Jangan dong. Jadi Bawa pakaian masing-masing. nyetrika beneran. Setrika beneran. Tapi banyak Dur yang nonton ngabdur. Alhamdulillah. 10.000. Iya. Ramai tuh. Ya? Nah, maksud gue 100.000 lebih. Maksud gue ada orang yang ngeh juga kalau ketemu gue tuh dengan ngabdur gitu. Walaupun gak sebanyak hohi ya. Oh itu karena hanya mengambil tema-tema yang up to date aja. Jadi makanya ini. Kalau kita kan tidak Iya. ini. Kalau kita mau bahas up to date juga Iya. kayaknya Kita tidak membahas usah. yang timeless. Tidak memang. usah. Kita memang sukanya yang begini. Yang ngobrolnya biar enak aja. Iya, iya. Karena ini kan konten healing. Ini kan konten healing. Dari konten-konten yang lain. Kalau konten yang lain mungkin Cing Abdel ini banget gitu, maksudnya ada effortnya, Pimpong ada effort. Iya. Mungkin Hohi mungkin ada effort, harus baca, harus apa. Iya. Konten Ngabdur ini healing aja. Mungkin effortnya adalah menunggu Abdur datang. Itu aja effortnya Cing Abdel ya. Iya. Kadang-kadang. Dan Ya. kadang itu Kadang-kadang tapi kan. menguras perasaan loh itu. Tapi kadang-kadang kan tidak setiap hari. Tapi tidak, sering. Tidak setiap syuting. Kadang-kadang tapi sering. Kadang-kadang tapi sering. Iya. Kayak oknum-oknum itu ya. Iya, tapi banyak. Tapi banyak. Oknum kok tapi banyak. Lucu juga itu. Iya, 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 iya. Kenapa saya setiap kali baca itu saya ketawa ya? Apa tuh? Yang meme oknum itu, oknum kok tapi banyak, Banyak, gitu. iya. Setiap meme itu keluar saya ketawa pasti. Nah begitu, ada yang waktu itu mengusulkan. Cuman ya itulah teman-teman, kalau 3 jam juga nanti teman-teman pasti bosan nonton kami 3 jam. Jadi 1 jam aja. Ya. Gak apa-apa, biar rindu. Rindu itu penting. Begitulah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.